warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fuji Wanasari dengan NIM 212344073. Saya merupakan mahasiswa program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan untuk pemenuhan tugas mata kuliah otomasi perpustakaan, di mana kelompok 6 beranggotakan yaitu Dian Eka Tivenda, Fadia Febriani, Fuji Wanasari, Massimo Fresca, dan Fahrul Gunawan. Di mana di sini kami akan membahas mengenai materi sistem otomasi perpustakaan berbasis RFID dalam perpustakaan. Berikut ini merupakan penjelasan. Saya berasal dari kelompok 6 dan di sini saya akan menjelaskan materi 1 mengenai tentang konsep perkembangan sistem otomasi perpustakaan berbasis RFID. Tugas ini dari mata kuliah otomasi perpustakaan. Dalam materi yang akan saya jelaskan ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama tujuan, yang kedua definisi, yang ketiga prinsip, yang keempat jenis-jenis, dan yang kelima desain sistem RFID di perpustakaan, dan yang keenam risiko menggunakan sistem RFID di perpustakaan. Langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan teknologi RFID di perpustakaan adalah untuk identifikasi atau mengenal objek yang berisi data dan menyimpan data serta memprosesnya dan hasilnya dan dihasilkan outputnya ke suatu perangkat dalam sistem identifikasi tersebut. Teknologi ini memanfaatkan gelombang dengan frekuensi radio untuk transmisi data secara wireless. Poin yang kedua, definisi perkembangan sistem RFID di perpustakaan. Radio Frequency Identification atau RFID merupakan sebuah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena. Bagian chip dapat menyimpan 2000 byte data. Label atau RFID tag disebut transponder yang berfungsi sama dengan berkode. Yang ketiga, prinsip sistem RFID di perpustakaan. Prinsip kerja RFID adalah sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti berkode dan magnetic card ATM. RFID ditemukan saat seseorang mata-mata Uni Soviet menemukan sistem pengiriman bergelombang radio melalui sistem audio. Meskipun saat itu alat yang ditemukan bukan sebuah identifikasi, namun sudah dianggap sebagai pendahulu teknologi RFID. Baiklah, saya Massimo Fresca dengan NIM 2123485 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu sistem RFID terdiri dari 4 komponen, diantaranya sebagai berikut. 1. Tag. Tag ini adalah device yang menyimpan informasi untuk klasifikasi objek. Tag RFID sering juga disebut sebagai transponder. 2. Antena. Antena untuk mentransmisikan sinyal frekuensi radio antara pembaca RFID dengan tag RFID. 3. Pembaca RFID adalah device yang kompatibel dengan tag RFID yang akan berkomunikasi secara wireless dengan tag. Terakhir, software aplikasi adalah aplikasi pada sebuah workstation atau PC yang dapat membaca data tag melalui pembaca RFID. Baiklah, materi yang ketiga yang akan kami bahas yaitu mengenai perbedaan antara sistem RFID dengan sistem barcode. Sistem RFID merupakan suatu sistem identifikasi yang memanfaatkan gelombang radio melalui medan elektromagnetik, di mana sistem RFID memiliki ciri yaitu RFID menggunakan frekuensi radio untuk teknologi identifikasinya. Yang kedua, jarak baca RFID lebih jauh yaitu sekitar 2-20 meter. Yang ketiga yaitu RFID dapat membaca barang atau item dalam satu waktu dalam jarak dekat maupun jauh. Yang keempat yaitu chip dari RFID memiliki berbagai bentuk yang fleksibel sehingga mudah diletakkan dan tidak terekspor, kemudian tidak rusak. Yang kelima yaitu scanner dari RFID dapat membaca dari segala arah bahkan melewati benda lain.
Kemudian yaitu mengenai sistem barcode. Sistem barcode merupakan serangkaian kode yang terdiri dari batang-batang dan spasi-spasi yang lebarnya bervariasi yang bisa dibaca oleh mesin. Di mana sistem barcode ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem barcode menggunakan optika sebagai alat identifikasinya. Kemudian yang kedua, jarak baca dari sistem barcode yaitu sekitar 5-50 cm saja. Yang ketiga yaitu sistem barcode barang saat di-scan harus satu persatu dalam satu waktu. Yang kemudian chip atau tag harus diletakkan di permukaan objek sehingga cepat rusak dan terhapus. Yang kelima yaitu scanner barcode hanya bisa membaca objeknya sesuai dengan arah dari scanner tersebut atau sejajar dengan sistemnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem RFID dan sistem barcode memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana sistem RFID memiliki kelebihan dan keunggulan dibandingkan sistem barcode yang dapat menunjang kegiatan otomasi di perpustakaan dan meningkatkan layanan yang ada di perpustakaan tersebut. Perangkat keras yang digunakan untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Perangkat keras adalah seluruh komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam memproses informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, dan sebagainya. Yang pertama, komputer server. Komputer server adalah komputer khusus yang disediakan untuk aplikasi sistem otomasi perpustakaan dan buat database perpustakaan dalamnya. Yang kedua, komputer klien. Terdiri dari komputer admin, komputer bagian pengolah, komputer bagian sirkulasi, komputer opak yang digunakan pustaka untuk menelusuri perpustakaan, dan komputer penghitung statistik pengunjung. Yang ketiga, peralatan jaringan. Peralatan jaringan memakai LAN atau Local Area Network seperti switch, hub, kabel UTP, RJ45 ataupun penggunaan jaringan wireless access point. Yang keempat, barcode scanner digunakan pada layanan sirkulasi untuk membaca barcode. Yang keenam, sistem pengaman atau sistem hermetik. Sistem hermetik ini digunakan untuk melindungi aset perpustakaan akibat dan kelalaian pustakawan untuk melakukan transaksi. Cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan sistem RFID. Dalam implementasinya, kartu RFID harus dipasang di setiap buku perpustakaan, dan setiap anggota perpustakaan juga harus memiliki kartu RFID sebagai ID anggota. Untuk melakukan proses peminjaman, pemustaka men-tap atau mendekatkan kartu anggotanya pada papan transaksi. Kemudian dilanjutkan dengan men-tap buku-buku yang hendak dipinjamkannya satu persatu. Maka, sistem akan mencatat buku-buku apa saja yang akan dipinjam, siapakah yang meminjam, serta mencatat tanggal peminjaman. Untuk proses pengembalian buku, pemustaka harus memasukkan buku yang dipinjam ke dalam self-return book drop. Sistem akan mendeteksi ID dari buku-buku itu dan mencatat bahwa anggota yang meminjam buku tersebut telah mengembalikan buku tersebut. Bukti pengembalian akan diterima oleh anggota dalam bentuk SMS. Sistem juga akan mendeteksi apakah terjadi keterlambatan dalam pengembalian buku atau tidak. Rata-rata, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses peminjaman menggunakan sistem ini adalah 3 detik untuk setiap bukunya. Sedangkan, menggunakan self-return book drop yang dirancang, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk proses pengembalian buku adalah 1,5 detik untuk setiap bukunya. Lalu, apa saja keunggulan dan kelemahan penerapan sistem RFID di perpustakaan ini? Yang pertama, mari kita bahas kelebihannya. Yang pertama, kecepatan pengisian atau pemakaian. Penggunaan RFID mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sirkulasi, karena tag RFID dapat dibaca dari jarak yang sangat jauh dibandingkan dengan barcode yang harus disejajarkan untuk dapat dibaca. Itulah yang membuat sistem RFID tidak hanya lebih cepat, tapi mampu mendukung inventarisasi bahan elektronik di rak-rak dengan perangkat genggam atau scan reader. Merupakan sistem yang paling signifikan. Penghematan waktu yang dikaitkan dengan fakta-fakta informasi yang dapat dibaca dari tag RFID jauh lebih cepat dibandingkan dari barcode, dan bahkan dari beberapa item dalam tumpukan dapat dibaca pada waktu yang sama, walaupun dikhawatirkan akan adanya tabrakan logaritma antar berbagai tag. Lalu yang ketiga, mempermudah pemakaian sendiri atau layanan mandiri. Untuk pelanggan menggunakan layanan mandiri, sensor dapat membaca tag RFID yang telah dipasang dalam beberapa bahan pustaka di waktu yang bersamaan, sehingga memudahkan kinerja staf perpustakaan. Lalu kehandalannya tinggi.
Alat pembaca sangat dapat diandalkan. Beberapa sistem RFID menghubungkan sensor untuk pintu keluar dan sistem sirkulasi untuk mengidentifikasi barang-barang yang dikeluarkan dari perpustakaan. Apabila ada yang lari keluar dari perpustakaan dan tidak dapat dicegat, perpustakaan setidaknya tahu apa yang telah dicuri dan siapa yang mencuri. Lalu, umur tag panjang. Tag RFID berlangsung lebih lama dari barcode karena tidak adanya kontak langsung kepada item. Kebanyakan oleh vendor RFID menyatakan adanya transaksi minimum 100.000 sebelum tag mungkin untuk perlu diganti. Namun, 10 tahun adalah jaminannya. Namun, ada tag dengan jaminan 40 tahun yang disediakan oleh vendor. Lalu sekarang saatnya kita bahas kekurangannya. Kekurangan utama dari teknologi RFID ini adalah biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Lalu, RFID rentan untuk berkompromi karena lapisan foil dari tag yang terlalu tebal sehingga kemungkinan bisa menghalangi sinyal radio dan memungkinkan pembatalan sinyal tersebut. Perlu kehati-hatian dan keselarasan dalam penggunaannya. Lalu, ketiga, kemungkinan penghapusan atau pencabutan tag yang dipasang pada item bahan pustaka. Sehingga perpustakaan harus membuat cara agar tag RFID itu benar-benar rahasia dalam penempatannya. Lalu yang terakhir, ancaman terhadap privasi. Adanya informasi pribadi pemustaka yang terekam pada tag RFID sehingga pada penggunaan smart card ketika pemustaka melakukan transaksi peminjaman ataupun pengembalian bahan pustaka dapat terjadi kebocoran data. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 6 mengenai materi sistem otomasi perpustakaan berbasis RFID di perpustakaan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.